Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tidak jarang kami harus mengambil keputusan mengikuti Engkau, taat kepadamu, atau taat kepada yang lain. Bantu kami untuk bisa menimbang-nimbang, untuk bisa memutuskan bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Bantu kami ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami mampu dan dimampukan untuk hanya memilih Engkau, Putramu, Yesus dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika para rasul dilarang untuk mewartakan kabar gembira, maka mereka berkata dan menjawab, kami harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ada saat-saatnya kita dibuat untuk membuat pilihan taat kepada Allah dan taat kepada manusia. Ketika terjadi sesuatu yang mungkin dipaksa atau memaksa kita untuk bersikap demikian. Ketika prinsip-prinsip ilahi, ketika pilihan kita kepada Allah harus diberikan. Nah, demikian juga dengan hidup kita, panggilan kita untuk mewartakan Kristus, menyebarkan kabar gembira Kristus kepada manusia, kepada orang lain, terhambat. Maka ini juga suatu tantangan bagi kita untuk berani menunjukkan siapa identitas kita sendiri. Nah, kenapa kita harus bersikap demikian? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Scio qui credidi. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Dan itulah Yesus. Dan siapakah Yesus itu bagi kita? Bacaan Injil hari ini mengisahkan percakapan Yesus dengan Nikodemus, bahwa yang berasal dari Allah, yang berasal dari atas, dialah yang mendengarkan, dialah yang menyampaikan apa yang ia dengarkan, apa yang ia lihat, apa yang ia ketahui tentang surga, tentang Bapa, tentang Allah. Dan itu diwartakan kepada dunia, dan dunia menolak itu. Ini yang harus kita ketahui, identitas kita kepada siapa saya tahu, kepada siapa saya menyerahkan hidupku. Saya tahu kepada siapa, karena dia yang memberikan keselamatan kepadaku, memberikan bukan hanya kehidupan di dunia ini, bukan hanya kekayaan, bukan harta, bukan kemuliaan, bukan hanya kekuasaan, tetapi kehidupan kekal, keabadian. Karena itu Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada anak, kamu akan mendapatkan kekekalan, keabadian, hidup kekal. Yesus yang menderita, yang wafat, yang memberikan all in all, segala-galanya, totus tuus, segala-galanya kepada manusia, hanya karena cintanya yang besar kepada manusia. Ya. Memberikan segala-galanya kepada kita. Tak terkecuali, entah orang berdosa atau tidak, dia memberikan segala-galanya, darahnya ditumpahkan untuk kita semua. Dan itulah, kepadanya lah, kepadanya lah kita percaya, kita beriman, kita mempersembahkan hidup kita.
Maka divine mercy, kerahiman ilahi, trust in me, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, percayalah. Dan itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah, karena iblis tidak suka kita mempersembahkan, menyerahkan, percaya terus 100% kepada Yesus. Meski mungkin kita berada dalam jurang maut, mungkin kita berada dalam penderitaan yang tak terperikan, dan iblis tidak mau supaya kita percaya kepada Yesus, percaya kepada penyelenggaraan ilahi, bahkan ketika kita berada dalam situasi yang hopeless sekalipun. Mungkin secara manusiawi kita akan hilang, kita akan habis. Tetapi secara ilahi ketika kita mempersembahkan diri kepada Kristus, Kristuslah yang akan membangkitkan kita dari mati seperti Yesus sendiri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Dia mati, habis, ya, dikuburkan. Tapi kuasa Allah tak ada yang dapat mengalahkan. Dia membangkitkan Yesus dari mati. Diangkat ke atas yang lebih tinggi. Dan itulah proses seperti itulah yang terjadi dalam diri kita. Maka ketika kita mempersembahkan diri kita, keyakinan kita, pikiran kita, seluruh diri kita, ya, sama halnya seperti saya selalu mengulang-ulang ya, spiritualitas Santo Yosef. Dia katakanlah tidur pikiran, hati, budi, matanya, ya, tetapi rohnya hidup. Dan inilah yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita, yaitu supaya roh kita hidup. Ya, sekali lagi, supaya roh kita hidup. Dengan tanda petik mematikan pikiran kita, menidurkan pikiran kita, menidurkan perasaan kita, menidurkan kehendak kita, supaya hanya Kristus, supaya hanya Allah yang hidup dalam diri kita. Dan untuk itu maka kita dalam masa Paskah ini coba bagian yang penting dari kita, supaya kita menjadi manusia rohani. Ya, kita beranjak dari manusia duniawi, manusia yang manusiawi ini menjadi manusia yang ilahi. Ya. Menjadi manusia yang penuh Roh Kudus. Jadi di sini penting bagi kita untuk selalu mohon Roh Kudus, supaya Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada kecintaan kita kepada Yesus. Kecintaan kita kepada Allah. Melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati Allah. Meluangkan waktu untuk memberikan diri kepada Allah. Ya, ini jadi Roh Kudus adalah saat di mana kita beranjak dari dunia ini menjadi dunia yang lebih tinggi. Ya, entah itu lebih tinggi atau lebih apa, setinggi apapun, tetapi beranjak. Dan ini mengandaikan kepada kita ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, dalam hidup kita. Tandanya bahwa hidup kita dalam roh adalah bahwa kita memiliki higher consciousness, ya, kesadaran yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih mulia, lebih luhur. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan lebih luhur, lebih mulia, lebih baik, itu juga merupakan satu indikasi bahwa kita naik ke atas. Indikasi lain bahwa kita semakin mencintai kitab suci, kita semakin mencintai hidup doa, kita berani meluangkan waktu, pikiran, dan hati dimanapun kita bersedia mencari Tuhan. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan, dimanapun Kau berada. Jadi itu salah satu indikasi ketika Anda berada dalam semangat untuk, juga termasuk semangat untuk melayani dalam keadaan situasi apapun. Itu juga adalah suatu indikasi bahwa kita semakin tumbuh berkembang, bahwa keselamatanku ini bukan hanya untuk diriku sendiri. Maka ketika Petrus dan para rasul semua dianiaya dan dilarang untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus, mereka tidak bisa. Ya, mereka mendobrak itu, mereka ada dorongan dari dalam hati yang begitu membara. Maka ketika Yesus membuka mata kedua murid Emmaus itu, membuka mata pikiran dan hati mereka berkobar-kobar untuk Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berkobar-kobar untuk Yesus? Apakah kita semua berkobar-kobar untuk mencintai Yesus, meluangkan waktu, berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran,
keadaan, situasi, ya, untuk Yesus, supaya nama Yesus semakin dimuliakan. Ya, ad maiorem Dei gloriam, ya, apa? Untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar daripada diriku sendiri. Atau dalam tradisi Karmel, yaitu zelo selatus sum pro domino Deo exercitum. Ya, aku bekerja segiat-giatnya bagi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Ya, bekerja segiat-giatnya, adakah semangat, adakah gairah di masa Paskah ini untuk mencari Yesus, menemukan Yesus dengan self determination, dengan keyakinan teguh, dengan kekuatan teguh, berani mengorbankan waktu, tenaga, saat apapun juga untuk Kristus, untuk sesama. Semoga masa Paskah ini, sekali lagi saya mengajak Anda untuk berani mohon Roh Kudus, roh untuk mengangkat kita sedikit, untuk beranjak, untuk bangun dari tidur, supaya roh kita tumbuh, ya, bukan kita tidur, roh kita tidur, mata kita, pikiran kita bangun, tapi roh kita tidur. Bukan. Seperti Santo Yosef. Semoga Santo Yosef menguatkan kita, mendorong kita untuk semakin mendengarkan kehendak Tuhan. Meski ia tidur secara fisik, rohnya hidup. Tuhan memberkati Anda. Dan bagi Anda yang sakit, diberkati, dilindungi, dikuatkan, dan disembuhkan dengan Anda mempercayakan hidup Anda kepada Kristus. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.